Warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bunda Dosen. Di pertemuan 6 ini mata kuliah SIM, Sistem Informasi Manajemen, Ibu akan menjelaskan tentang Human Research Information System atau SDM dan Sistem Informasi Sumber Daya Informasi. Oke, kita lihat dulu ya di sini tentang SDM ya, sumber daya manusia itu sendiri apa. Nah, fungsi SDM merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan SDM atau pengelolaan atau manajemen manusia. Nah, sistem informasi SDM adalah sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Nah, apa sih kegiatan utama SDM? Pertama, mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, dan juga penghentian dan administrasi tunjangan. Oke, ini adalah subsistem input sistem informasi SDM. Yang pertama, hal ini berkaitan dengan sistem informasi akuntansi ya, di mana SDM itu pasti akan membutuhkan SIA sebagai data untuk dia mengelola gaji. Ya, itu hal dasarnya. Kemudian subsistem penelitian SDM dan juga di sini ada lagi subsistem intelijen SDM. Oke, kita lihat bagaimana alur dari subsistem tersebut. Pertama, di dalam sistem informasi akuntansi, pertama data personilnya itu relatif lebih permanen dan bersifat non-keuangan. Sedangkan data keuangan pasti cenderung fluktuatif ya. Kemudian kenapa saya bilang fluktuatif? Karena mungkin saja karyawan ada yang lembur, ada yang tidak, ada yang dapat bonus, ada yang tidak ya. Dan sifatnya dinamis. Nah, apa kaitannya dengan subsistem penelitian? Nah, penelitian di sini yaitu mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus, penelitian suksesi, analisis dan evaluasi jabatan, serta penelitian keluhan. Nah, intelijennya berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan. Biasanya ini stakeholder yang berada di luar ruang lingkup perusahaan, seperti misalnya komisaris gitu ya, kemudian audit eksternal dan lain sebagainya. Nah, di dalam sistem informasi manajemen ini HRIS atau sumber daya informasi SDM gitu ya. Di sini diintegrasikan di dalam satu database SIDM yang terdiri dari data pegawai dan data non-pegawai. Data pegawai biasanya berhubungan dengan data-data pegawai, informasi, serta perusahaan ya. Sedangkan data non-pegawai ini berhubungan dengan data agen, data akademik ya, serikat pekerja, pemerintah yang ada kaitannya dengan batasan luar dari database tersebut. Sistem informasi kepegawaian. Nah, sistem informasi kepegawaian ini ya membutuhkan beberapa data seperti data induk, identitas ya, NIP, nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, dan lain sebagainya. Lalu data riwayat kepegawaian. Nah, ini berhubungan dengan riwayat dari si pegawai itu. Misalnya, sebelumnya pernah bekerja di mana. Kalau misalnya data riwayat kepegawaian ini biasanya hubungannya ada untuk kenaikan jabatan ya. Apakah ini track recordnya bagus pegawai tersebut? Apakah pegawai tersebut absensinya rajin misalnya?
kemudian pernah mendapatkan penghargaan sebagai karyawan teladan atau karyawan terbaik. Nah, ini kita perlu data riwayat kepegawaian. Jadi data kenaikan jabatan, data prestasi kerja, data pensiun, data cuti, mutasi, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah data pendidikan, keluarga, dan lain-lain. Data pendidikan, terakhir pendidikannya sudah sampai mana, lalu data keluarga, dan data tanggungan. Bagaimana dengan outputnya? Outputnya seperti data pribadi, daftar pegawai yang akan naik jabatan misalnya, atau data pegawai yang akan pensiun. Biasanya data-data induk tadi, riwayat dan juga pendidikan keluarga dan lain-lain itu digunakan untuk kenaikan jabatan atau menerima jabatan sebagai karyawan teladan gitu ya, atau data pegawai yang akan pensiun. Oke. Di sini ada e-kepegawaian. Jadi aplikasi sistem informasi kepegawaian, dia basisnya web ya, untuk mengelola data pengajuan cuti, mutasi pegawai, perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Nah, e-kepegawaian ini dia contohnya seperti ini ya. Ada profil saya, kita bisa mengajukan cuti, pengajuan mutasi, pengajuan perjalanan dinas untuk penggantian dana, reimbursement, dan lain sebagainya ya. Lalu ubah password dan laporan absensi tentunya. Nah, ini contoh dari mock-up-nya. Lalu yang berikutnya adalah subsistem output sistem informasi SDM. Nah, kita mulai dari subsistem angkatan kerja, di mana ini kaitannya berhubungan dengan kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasi kebutuhan pegawai di masa depan. Ya, misalnya bisa dilihat dari angkatan kerjanya tahun berapa, ya. Kemudian bagaimana tingkat partisipasi angkatan kerja tersebut, tingkat pengangguran terbuka, ya. Kemudian ditelaah lagi dari pekerja apakah tidak pernah pekerja sebagai pekerja paruh waktu atau setengah penganggur, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah subsistem perekrutan. Nah, ini adalah alur dalam kita melakukan rekrutmen karyawan. Di mana yang pertama adalah dimulai dari perencanaan SDM, ya. Kemudian permintaan khusus manajer misalnya, harus bisa bahasa Inggris baik verbal maupun non verbal gitu ya. Lalu lowongan pekerjaan yang tersedia, dan dari lowongan tersebut nanti dianalisis informasi jabatannya apa saja ya. Kemudian pendapat manajer, persyaratan jabatan. Nah, bagaimana cara metode dalam perekrutan tersebut dan pelamar-pelamar siapa saja yang memuaskan. Nah, biasanya nanti itulah orang-orang yang diterima sebagai pegawai. Lalu berikutnya adalah subsistem manajemen angkatan kerja, di mana menggunakan aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan. Nah, contohnya misal dari personal data management gitu ya. Jadi kita sebagai referensi untuk kita bisa mengetahui sebelumnya apakah orang ini pernah punya masalah atau tidak gitu ya. Kemudian research management, bagaimana tentang sumber dayanya, skill management, performance management, attendance atau leave management, training administration, HR and benefit administration, dan juga resource allocation. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah subsistem kompensasi, di mana kompensasi ini berkaitan pastinya dengan penggajian.
Input, apa saja sih yang diinput? Misalnya data gaji pokok, tunjangan, kenaikan jabatan ya, data lembur, data potongan. Nah, output laporannya seperti apa? Ya, seperti slip gaji, rekapitulasi gaji pegawai ya. Kemudian biasanya ada lagi sebelum laporan itu jadi, biasanya rekapitulasi absen dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah subsistem output sistem informasi SDM, di mana subsistem ini merupakan salah satunya subsistem tunjangan SDM yang menyediakan paket tunjangan baik pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Lalu subsistem pelaporan lingkungan. Jadi ini bertanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan, di luar boundary system. Seperti education and skill, sanitation, disaster relief, environmental sustainable, rural development. Education and skill bahwa sebetulnya ini tugas dan tanggung jawab dari perusahaan untuk memberikan pengetahuan yang lebih tinggi dengan memberikan education and skill development dan memberikan hak itu kepada karyawan. Ya. Kemudian sanitation ya, sanitasi yang baik di dalam perusahaan. Disaster relief artinya ini apabila terjadi perubahan-perubahan terhadap undang-undang yang berlaku ya. Nah, ini harus diterapkan di perusahaan seperti apa gitu ya. Lalu environmental sustainable, lingkungan yang membangun ya. Lingkungan yang kondusif, tidak ada misalnya sikut kanan kiri antar karyawan. Kemudian pihak manajemen dengan bawahannya dapat bekerja dengan baik, jujur sehingga terlaksana dari sebuah sistem yang ada di perusahaan tersebut. Lalu rural development. Nah, ini adalah contoh dari sistem informasi sumber daya informasi. Nah, sumber daya informasinya biasanya itu paling atas tingkatannya dipimpin oleh Kemkominfo ya, di mana komponennya terdiri dari people, process, technology ya. People itu culture, politik, risk reward, policy. Nah, prosesnya apa saja? Prosedur, assessment, certification, auditing, planning, dan lain sebagainya. Teknologi berkaitan dengan standar, produk, network, service, application, dan data. People, kita harus punya SDM dan organisasi. Proses berarti ada proses penyimpanan menggunakan penyebaran data dan juga informasi yang dimiliki. Teknologi berarti harus menggunakan teknologi. Lalu yang berikutnya adalah sistem informasi sumber daya informasi seperti jasa informasi, analis sistem, programmer ya. Kemudian pengelolaan database ya. Spesialis jaringan dan personil operasi. Nah, sumber daya informasi perusahaan meliputi harus ada hardware, software, para spesialis informasi, user atau pemakai, fasilitas database dan informasi. Kemudian sistemnya menyediakan informasi yang mengenai sumber daya informasi perusahaan untuk pemakai di seluruh perusahaan, termasuk stakeholdernya ya. Dan manajer unit jasa informasi ini dikenal dengan istilah CIO, Chief Information Officer. Chief Information Officer ya, dia berkontribusi pada perencanaan strategis perusahaan dan informasi. Biasanya dia menerapkan
kontribusinya untuk membentuk rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang sesuai dari visi misi perusahaan. Lalu, sumber kepemimpinan utama dalam mencapai dan memelihara kualitas informasi, menjaga keamanan dari sumber daya informasi supaya informasi yang ada, strategi-strategi yang sudah dirancang itu tidak bocor keluar ya, dan merencanakan keadaan resiko yang tak terduga yang mungkin saja nanti akan muncul di tengah perjalanan pada saat implementasi perencanaan tersebut. Ya, dan menjaga biaya sumber daya informasi tetap terkendali. Nah, itu adalah tugas dari Chief Information Officer. Berikutnya, keamanan sistem. Nah, keamanan sistem ini berarti perlindungan ya terhadap sumber daya informasi. Karena informasi ini sifatnya sangat penting, rahasia ya. Maka kita harus melindungi informasi yang ada di dalam perusahaan ini supaya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang atau tidak berkepentingan. Jadi apa tujuannya? Pertama, kerahasiaan. Kedua, ketersediaan. Tiga, integritas. Oke, gangguan terhadap sistem informasi ada yang sengaja ya, ada yang tidak sengaja. Nah, kita bahas yang tidak sengaja. Misalnya, kesalahan teknis yang bersumber dari masalah hardware ya, syntax error, kemudian gangguan lingkungan, petir, gempa bumi gitu ya, kemudian air, debu, kebakaran, dan lain sebagainya. Dan juga kesalahan manusia atau human error, misalnya menggunakan data yang salah, menghapus tanpa sengaja ya, dan lain sebagainya. Oke, berikutnya adalah mengelola gangguan yang terjadi ya. Pertama, kita harus membina internal user ya, memasang pengendalian di sistem informasi, memeriksa efektivitas pengendalian yang dipasang, serta menggunakan recovery ya, merencanakan pengembalian akibat gangguan. Tentunya membina internal ini berarti kita harus punya respon yang cepat ya apabila terdapat gangguan-gangguan yang disengaja tadi ataupun tidak disengaja. Kemudian memeriksa data, apakah data informasinya masih aman, safe atau tidak. Ya, kemudian aplikasinya apa yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan data tersebut, platformnya dan juga network. Lalu yang berikutnya adalah pengendalian keamanan informasi. Nah, di sini pengendalian tersebut adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau meminimalkan dampak resiko pada perusahaan. Nah, pengendalian ini terbagi menjadi teknis, formal, serta informal. Kalau pengendalian teknis, nah, di sini contohnya pengendalian akses, sistem deteksi gangguan, firewall, pengendalian kriptografis ya, termasuk di dalamnya kriptografis dan pengendalian fisik. Jika pengendalian formal, nah, di sini penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktek yang diharapkan dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda. Pengendalian informal. Nah, pengendalian ini contohnya memberikan program-program pelatihan, edukasi, serta program yang membangun manajemen. Bagaimana strategi kita dalam mengurangi biaya manajemen informasi? Pertama, konsolidasi. Jadi, mengurangi jumlah sumber daya informasi yang terpisah. Yang kedua, downsizing. Jadi, menggunakan transfer berbagai aplikasi berbasis komputer dari konfigurasi peralatan besar ya,
mainframe ke platform yang lebih kecil, ya, yang basisnya PC dan menggunakan jaringan LAN. Lalu smart sizing, pemindahan ke sistem yang kurang mahal tetapi penuh daya, artinya yang masih terjangkau ya. Lalu outsourcing, mengkontrakkan keluar semua atau sebagian operasi komputer perusahaan kepada organisasi jasa di luar perusahaan. Nah, ini adalah keuntungan dari pengurangan biaya. Nah, smart sizing, jadi dengan adanya pengurangan biaya gitu ya, maka smart sizingnya user dapat berkomunikasi dengan staf IT dengan lebih baik, user dapat berpartisipasi dalam pengembangan sistem, lebih cepat dalam menjalankan sistem dan juga user friendly. Outsourcing, pengurangan biaya ya, dapat memperkirakan biaya-biaya apa yang terjadi di masa depan. Nah, ini ada tugasnya adalah kalian mulai membuat paper untuk membuat mock up atau rancangan dari iptek ya. Jadi nanti kita materinya sampai pertemuan 6 ini. Kemudian pertemuan 7 nanti kita ada kuis, pertemuan 8 UTS, pertemuan 9 kalian sudah mulai presentasi. Jadi UTS itu setelah UTS ya tidak ada lagi materinya tinggal presentasi saja. Jadi silakan mulai direncanakan, mulai dicicil, dibagi tugas bersama teman-teman kalian ya. Supaya nanti pada saat pertemuan 9 kalian sudah ready untuk presentasi. Nah, presentasi ini sebagai pengganti nilai UAS ya. Seperti itu ya, sudah Ibu ingatkan ya. Oke, baik, mungkin untuk pertemuan 6 ini Ibu cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.